Pernahkah Anda menatap langit malam yang penuh bintang dan merasa bahwa kita tidak sendirian di alam semesta ini? Bagaimana jika saya katakan bahwa jawaban dari misteri itu telah tertulis lebih dari 5.000 tahun yang lalu di atas kepingan tanah liat? Selamat datang di kanal kami. Hari ini kita akan menyelami salah satu rahasia paling memukau dalam sejarah manusia. Kita akan membahas tentang bangsa Sumeria kuno dan dewa-dewa mereka yang misterius. Saya berjanji, apa yang akan Anda dengar hari ini akan mengubah cara pandang Anda terhadap asal-usul kita. Banyak yang mengira bahwa manusia membangun peradaban pertama dengan kekuatannya sendiri. Namun, teks-teks kuno menceritakan kisah yang sangat berbeda. Mereka mengklaim bahwa Sang Pencipta mungkin akan kembali. Sekarang, carilah posisi yang paling nyaman. Pejamkan mata Anda dan rileks. Kisah pengantar tidur kita dimulai sekarang. Dan sambil Anda perlahan tenggelam dalam ketenangan, coba renungkan sejenak. Menurut Anda, apakah keberadaan manusia hanyalah kebetulan evolusi atau bagian dari sebuah proyek besar yang direncanakan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar nanti. Untuk memahami besarnya misteri ini, mari kita kembali ke masa yang sangat jauh. Bayangkan sebuah negeri di antara sungai Tigris dan Efrat. Wilayah yang kini kita kenal sebagai Irak. Di sanalah, sekitar 6.000 tahun yang lalu, sebuah peradaban luar biasa muncul seolah-olah dari antah berantah. Bangsa Sumeria. Merekalah yang mewariskan roda, matematika, astronomi, sistem hukum yang rumit, dan yang paling penting, tulisan. Mereka mengabadikan pengetahuan mereka di atas tablet tanah liat menggunakan huruf paku atau cuneiform, simbol-simbol unik yang ditekan dengan batang alang-alang. Selama ribuan tahun, tablet-tablet ini terkubur sunyi di bawah lapisan pasir yang tebal. Namun, saat para arkeolog menemukannya dan mulai menerjemahkannya, dunia ilmu pengetahuan tersentak. Teks-teks tersebut tidak hanya bicara soal perdagangan atau kehidupan sehari-hari. Mereka menggambarkan alam semesta, struktur tata surya, dan sosok makhluk-makhluk perkasa dengan sangat mendetail. Bangsa Sumeria menyebut mereka Anunnaki. Mereka yang turun dari langit ke bumi. Inilah kisah dan peringatan mereka yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita telusuri kisahnya dari awal. Bagaimana sebenarnya umat manusia pertama kali mengetahui tentang teks-teks kuno ini? Bayangkan suasana di pertengahan abad ke-19. Hamparan padang pasir yang panas membara. Para arkeolog Inggris sedang sibuk menggali reruntuhan kota kuno Niniwe. Di bawah terik matahari yang menyengat, debu-debu terasa hingga ke sela-sela gigi. Tiba-tiba, jauh di balik timbunan tanah, mereka menemukan sesuatu. Bukan emas, bukan pula perhiasan, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari segalanya. Itu adalah sebuah perpustakaan raksasa milik Raja Ashurbanipal. Lebih dari 30.000 keping tablet tanah liat telah terkubur di sana selama berabad-abad. Saat itu, belum ada yang menyadari rahasia besar apa yang tersembunyi di balik kepingan tanah liat kuno tersebut. Para ilmuwan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk bekerja keras demi memecahkan kode dan menerjemahkan isi teks-teks tersebut. Dan saat pesan itu akhirnya terungkap, dunia pun terguncang. Pesan dari masa lalu ini seketika mengubah seluruh pemahaman kita tentang peradaban kuno. Yang mengejutkan, para penulis teks ini tidak mengakui pengetahuan luar biasa itu sebagai hasil pemikiran mereka sendiri. Mereka justru bersaksi bahwa seluruh teknologi yang mereka miliki diberikan oleh para dewa, dari mereka yang kita kenal sebagai Anunnaki. Jadi, siapakah sebenarnya bangsa Anunnaki ini? Dalam bahasa kuno, nama mereka memiliki arti yang sangat puitis sekaligus lugas. Mereka yang turun dari langit ke bumi. Sejarah konvensional umumnya menganggap mereka hanyalah tokoh mitologi belaka, sekadar imajinasi orang-orang kuno yang mencoba menjelaskan fenomena alam, seperti guntur, kilat, atau perubahan musim. Namun, mari kita kesampingkan sejenak rasa skeptis kita, sebab naskah-naskah kuno tidak menggambarkan mereka sebagai roh halus yang tidak berwujud. Mereka justru dideskripsikan sebagai sosok fisik, para penguasa sekaligus ahli teknik yang nyata. Disinilah kita perlu meluruskan sebuah mitos populer. Banyak orang mengira bahwa semua ilmuwan sepakat kalau Anunnaki adalah alien. Padahal kenyataannya tidak demikian. Teori ini mulai meledak dan populer berkat tulisan peneliti bernama Zecharia Sitchin pada abad ke-20. Dunia akademis sendiri seringkali membantah teorinya. Namun, bahkan para profesor yang paling kaku sekalipun mengakui satu hal.
Deskripsi bangsa Sumeria tentang sosok dewa ini secara teknis sangat mendetail dan rumit. Catatan tersebut tidak terdengar seperti dongeng sebelum tidur, melainkan lebih menyerupai kronik peristiwa nyata yang dicatat langsung oleh para saksi mata. Namun, dari manakah asal bangsa Anunnaki menurut teks-teks kuno ini? Kosmologi bangsa Sumeria memberikan jawaban yang sangat mengejutkan. Dalam catatan mereka, disebutkan adanya planet ke-12 yang misterius bernama Nibiru. Untuk memahaminya, coba bayangkan ilustrasi berikut. Bayangkan tata surya kita seperti sebuah jam besar. Semua planet berputar dalam orbit lingkaran yang teratur mengelilingi matahari. Sekarang tambahkan sebuah bandul kosmik raksasa ke dalamnya. Itulah Nibiru. Orbitnya berbentuk elips yang sangat lonjong. Menurut penafsiran beberapa peneliti, Nibiru hanya melintasi bagian dalam tata surya kita sekali setiap 3.600 tahun. Sebagian besar waktunya dihabiskan di kedalaman ruang angkasa yang gelap dan dingin. Teks-teks kuno menggambarkannya sebagai planet merah yang bersinar terang, tempat tinggal para dewa. Siklus orbit yang sangat panjang inilah yang menjelaskan mengapa bangsa Anunnaki tidak selalu berada di bumi. Mereka terikat oleh ritme dari planet asal mereka. Muncul sebuah pertanyaan logis, mengapa makhluk dari planet lain menginginkan bumi? Prasasti kuno bangsa Sumeria memberikan jawaban yang sangat praktis. Ternyata mereka tidak butuh spiritualitas atau persahabatan kita. Yang mereka cari hanyalah sumber daya, yaitu emas. Menurut teks kuno tersebut, atmosfer planet asal mereka, Nibiru, mulai rusak. Untuk menyelamatkan dunianya, mereka harus menyemprotkan partikel emas halus ke lapisan langit. Ini dilakukan untuk menciptakan perisai yang bisa memantulkan radiasi kosmik. Terdengar seperti alur film fiksi ilmiah, bukan? Tapi, coba kita lihat teknologi masa kini. Saat ini, Badan Antariksa menggunakan lapisan emas untuk melindungi satelit dan pakaian luar angkasa dari bahaya radiasi. Pertanyaannya, bagaimana bangsa Sumeria kuno bisa tahu tentang sifat fisik emas ini ribuan tahun yang lalu? Kaum Anunnaki datang ke bumi sebagai penambang. Mereka melakukan ekspedisi besar-besaran untuk mengambil emas di wilayah Afrika Selatan dan Mesopotamia. Menambang emas adalah pekerjaan yang sangat berat. Dalam naskah kuno Sumeria, dikisahkan tentang kelompok dewa tingkat rendah yang dikenal sebagai Igigi. Merekalah yang ditugaskan untuk bekerja di tambang-tambang di bumi. Bayangkan saja, makhluk-makhluk perkasa yang terbiasa hidup di langit luas, kini harus turun jauh ke kegelapan perut bumi. Selama ratusan tahun mereka menggali bebatuan, hingga akhirnya terjadilah hal yang tak terelakkan. Para Igigi memberontak. Inilah aksi mogok kerja pertama dalam sejarah, sebuah pemberontakan berskala kosmik. Mereka membakar semua peralatan kerja dan mengepung istana Enlil, pemimpin tertinggi kaum Anunnaki di bumi. Situasi menjadi sangat kritis. Emas adalah sumber daya yang sangat vital bagi planet Nibiru, namun tidak ada satupun yang mau bekerja lagi. Di tengah kebuntuan ini, saudara Enlil yang jenius bernama Enki menawarkan sebuah solusi luar biasa. Ia memutuskan untuk menciptakan sesosok pekerja kasar yang akan mengambil alih semua pekerjaan berat tersebut. Disinilah sejarah Sumeria mulai terasa sangat mirip dengan teori genetika modern. Enki tidak menciptakan manusia begitu saja dari ruang hampa menggunakan sihir. Sebaliknya, teks-teks kuno mendeskripsikan sebuah proses yang sangat rumit. Diceritakan bahwa para dewa mengambil inti dari makhluk bumi, lalu mencampurkannya dengan darah ilahi mereka. Jika kita menggunakan istilah modern, ini terdengar sangat mirip dengan rekayasa genetika. Mereka mengambil DNA hominid yang memang sudah hidup di bumi, kemudian menyuntikkannya dengan materi genetik bangsa Anunnaki. Menurut prasasti kuno tersebut, begitulah manusia pertama lahir. Ia diberi nama Adamu, nama yang sangat akrab di telinga kita, bukan? Kisah ini memang sangat selaras dengan narasi Alkitab tentang penciptaan Adam dari tanah liat. Namun, perlu diingat bahwa teks Sumeria ini sudah ditulis jauh sebelum Alkitab ada. Manusia pun diciptakan hanya untuk satu tujuan, menjadi pelayan yang patuh untuk menambang emas bagi para dewa. Tenaga kerja baru ini terbukti sangat sukses. Umat manusia berkembang pesat dan bekerja dengan giat. Namun, tak lama kemudian muncul masalah baru. Catatan kuno Sumeria menyebutkan bahwa hiruk-pikuk manusia mulai mengganggu sang penguasa tertinggi, Enlil. Mereka dianggap terlalu bising dan terlalu aktif.
Terlebih lagi, manusia mulai berkembang jauh lebih cepat daripada yang direncanakan oleh para dewa. Enlil, yang sejak awal memang tidak menyukai proyek penciptaan manusia ini, memutuskan untuk mengambil tindakan drastis. Ia bertekad untuk melenyapkan manusia dari muka bumi. Di saat yang sama, planet Nibiru kembali mendekati bumi. Gaya gravitasinya yang masif dipastikan akan memicu bencana alam yang dahsyat. Enlil pun memerintahkan para dewa untuk merahasiakan hal ini, agar umat manusia binasa ditelan gelombang raksasa. Inilah peristiwa yang kini kita kenal sebagai air bah besar, sebuah bencana yang dirancang untuk menyapu bersih seluruh jejak keberadaan kita. Namun, umat manusia memiliki seorang pelindung. Dialah Enki, sosok yang telah menciptakan kita. Karena rasa tanggung jawab yang besar terhadap ciptaannya, Enki tidak bisa tinggal diam. Meski ia tak mampu menentang perintah Enlil secara terang-terangan, ia menyusun sebuah rencana rahasia. Secara sembunyi-sembunyi, Enki menghubungi seorang pria yang taat. Dalam lembaran teks kuno Sumeria, sosok ini dikenal sebagai Ziusudra atau Utnapishtim. Enki memperingatkannya tentang ancaman tembok air yang akan menyapu daratan, lalu memberikan instruksi mendetail untuk membangun sebuah bahtera raksasa. Dan perlu diingat, ini bukan sekadar dongeng tentang perahu kayu sederhana. Teks-teks kuno tersebut mencatat perhitungan geometri yang akurat, bahkan rancangan kapal kedap air yang dilapisi aspal. Ziusudra diperintahkan untuk membawa serta keluarganya dan benih dari segala jenis makhluk hidup. Di sini kita melihat kemiripan yang sangat mengejutkan. Ini adalah kisah Bahtera Nuh, namun telah dicatat ribuan tahun sebelum kitab perjanjian lama ada. Berkat strategi Enki, percikan kehidupan manusia tidak sampai padam ditelan amukan samudra. Dan akhirnya, air bah yang dahsyat, itu pun menerjang bumi. Kisah yang terukir dalam prasasti Tanah Liat kuno sungguh mencekam, menceritakan tentang langit yang menghitam, angin yang meraung dahsyat, dan gelombang raksasa yang menjulang setinggi langit. Bahkan para Anunnaki sendiri gemetar ketakutan melihat amukan alam tersebut. Mereka melarikan diri ke orbit dengan kapal-kapal langit mereka, memandang ke bawah dengan penuh kengerian, sambil meratapi keindahan bumi yang kini telah musnah. Saat air perlahan surut, tak ada lagi jejak dari dunia yang lama. Namun, Bahtera Utnapishtim berhasil bertahan. Ketika Enlil menyadari bahwa ada manusia yang selamat, ia sangat murka. Tetapi Enki berhasil meyakinkan saudaranya bahwa umat manusia telah membuktikan hak mereka untuk tetap hidup. Sejak saat itulah, hubungan antara dewa dan manusia berubah selamanya. Mereka tidak lagi memandang kita hanya sebagai budak yang bisu. Para Anunnaki memutuskan untuk membagikan pengetahuan mereka kepada mereka yang selamat. Seperti yang tertulis dalam naskah kuno, pada saat itulah takhta kekuasaan kembali diturunkan dari langit, dan para dewa pun mulai membimbing umat manusia. Setelah bencana banjir besar berakhir, sebuah era baru pun dimulai. Bangsa Anunnaki mewariskan dasar-dasar pertanian kepada manusia, mengajari cara membangun kota, hingga merancang sistem irigasi. Merekalah yang memberikan hukum serta tatanan sosial bagi peradaban kita. Menariknya, para raja Sumeria tidak pernah menganggap diri mereka sebagai penguasa mutlak. Mereka selalu menyebut diri hanya sebagai wakil atau perpanjangan tangan para dewa. Sementara itu, bangsa Anunnaki sendiri tinggal di dalam kompleks tertutup di tengah kota, yang sekarang kita kenal sebagai kuil atau zigurat. Tempat itu sangat terlarang bagi rakyat biasa. Hanya para pendeta yang boleh masuk untuk membawakan makanan dan pakaian. Coba bayangkan pemandangan ini, sebuah piramida bertingkat yang megah menjulang tinggi di atas kota. Di puncaknya, dalam kesunyian yang sakral, bersemayamlah sang dewa. Sosok inilah yang memberikan perintah, mengendalikan cuaca dengan perangkat misterius, dan menentukan nasib seluruh bangsa. Bagi bangsa Sumeria, semua ini bukanlah sekadar agama seperti yang kita pahami sekarang. Ini adalah kenyataan hidup mereka sehari-hari. Namun, waktu terus berlalu, hingga suatu hari terjadi sesuatu yang ganjil. Catatan kuno menceritakan tentang masa duka yang sangat kelam. Bangsa Anunnaki mulai meninggalkan kota-kota mereka. Berbagai prasasti menyebutkan adanya badai dahsyat, tapi bukan badai alam biasa. Berdasarkan deskripsinya, fenomena itu lebih mirip dengan paparan radiasi. Ada penyebutan tentang angin jahat yang membawa kematian bagi siapapun yang dilewatinya. Hingga saat ini, para peneliti masih terus berdebat. Apakah itu merupakan perang antar para dewa yang menggunakan senjata pemusnah?
ataukah murni bencana alam. Apapun yang terjadi, para dewa akhirnya naik ke perahu langit mereka dan terbang menjauh. Mereka meninggalkan umat manusia sendirian. Kepergian mereka menjadi guncangan hebat bagi seluruh peradaban. Kota-kota seketika kosong dan kekacauan melanda di mana-mana. Manusia merasa layaknya anak-anak yang ditelantarkan. Di tengah keputusasaan itulah, para pendeta mulai bergegas mencatat semua pengetahuan pada kepingan tanah liat. Mereka ingin mengabadikan ingatan tentang Sang Pencipta, serta segala ajaran mereka. Mereka menulis semua itu demi masa depan, bagi generasi yang akan datang. Di dalam teks-teks perpisahan inilah tersimpan peringatan yang paling mendasar. Bangsa Sumeria tidak memandang waktu seperti cara kita memandangnya. Bagi kita, waktu adalah garis lurus yang membentang dari masa lalu menuju masa depan. Namun, bagi penduduk kuno Mesopotamia, waktu itu bersifat siklis, sebuah lingkaran yang berputar. Segala hal yang pernah terjadi di masa lalu pasti akan terulang kembali. Mereka sangat meyakini adanya siklus kosmik yang agung. Peringatan mereka pun terdengar sangat jelas. Kepergian para dewa tidaklah abadi. Meski orbit Nibiru sangat luas, jalurnya tetap dan tidak pernah berubah. Ketika siklus besar ini mencapai titik akhirnya, planet tersebut akan kembali menampakkan diri di langit kita. Dan saat itulah, mereka yang menciptakan kita akan kembali pulang. Para pendeta kuno menuliskan bahwa sebelum kepulangan mereka, bumi akan mulai menunjukkan berbagai pertanda. Keseimbangan alam akan mulai goyah. Gempa bumi akan sering terjadi, muncul fenomena aneh di langit, dan kekacauan besar akan melanda umat manusia. Bukankah ini terdengar sangat mirip dengan apa yang sedang terjadi di dunia kita belakangan ini? Jadi, apa sebenarnya arti dari kepulangan ini bagi kita? Di sini, para ahli naskah kuno memiliki pandangan yang berbeda. Sebagian meyakini bahwa bangsa Sumeria sedang menceritakan kembalinya armada fisik alien secara nyata. Jika itu terjadi, kita harus siap mempertanggungjawabkan segalanya di hadapan Sang Pencipta. Bagaimana penilaian mereka terhadap apa yang telah kita perbuat pada planet ini? Apakah kita telah menyia-nyiakan kekayaan alamnya, atau justru menghancurkan ekosistemnya? Di sisi lain, para pakar mencoba meluruskan mitos tentang sosok makhluk hijau tersebut. Mereka berpendapat bahwa peringatan ini bersifat metaforis. Kembalinya Anunnaki sejatinya adalah simbol dari siklus bencana global yang terus berulang. Ini adalah pengingat bahwa alam semesta itu hidup, dan bumi senantiasa berada di bawah pengaruh kekuatannya. Melintasnya sebuah planet besar bisa saja menggeser kutub magnet, atau memicu perubahan iklim yang drastis. Apapun penafsirannya, teks-teks kuno ini berpesan agar kita tetap waspada dan tidak melupakan betapa kecilnya posisi manusia di tengah luasnya jagat raya. Mari kita bedah hal ini dari sudut pandang sains modern. Mungkinkah planet misterius itu benar-benar ada? Selama puluhan tahun, para astronom menganggap ide ini konyol. Namun belakangan ini, situasinya berubah drastis. Para ilmuwan menemukan banyak keanehan di tepian terjauh tata surya kita. Objek-objek es di balik orbit Pluto bergerak seolah-olah sedang ditarik oleh gravitasi benda raksasa yang tak kasat mata. Kini, para astronom tengah serius memburu apa yang mereka sebut sebagai planet 9. Planet ini diperkirakan berukuran raksasa dengan orbit yang sangat lonjong. Persis seperti yang digambarkan bangsa Sumeria 5.000 tahun silam. Kebetulankah? Mungkin saja. Tapi jujur, rasanya merinding saat menyadari bahwa simulasi komputer tercanggih saat ini justru membenarkan apa yang telah terukir di atas lempengan tanah liat di bawah temaram lampu minyak zaman purba. Catatan kuno bangsa Sumeria menyimpan satu peringatan penting lainnya, yaitu tentang kesombongan manusia. Ketika para dewa pergi, mereka memang mewariskan kuasa atas dunia ini kepada kita, namun mereka juga meninggalkan aturan tentang keharmonisan. Dalam teks-teks tersebut sering disebut istilah Me. Ini adalah semacam program ilahi atau hukum takdir yang mengatur segalanya, mulai dari pergerakan bintang hingga perilaku manusia. Bangsa Sumeria percaya, jika hukum-hukum ini dilanggar, jika masyarakat menjadi terlalu serakah dan tidak adil, maka para dewa akan kembali untuk memulihkan ketertiban. Dan ketertiban itu akan ditegakkan dengan tangan besi. Jadi, peringatan ini sebenarnya tidak hanya tertuju pada ancaman dari langit, tetapi juga ke dalam diri kita sendiri. Ini adalah pengingat bahwa teknologi dan kekuasaan tidak lantas membuat kita menjadi dewa.
Kita tetaplah makhluk yang rapuh di hadapan luasnya alam semesta dan kesalahan kita sendiri. Bayangkanlah pemandangan ini, sebuah kuil kuno di Babilonia atau Ur. Malam telah larut, seorang pendeta tua duduk terdiam di bawah redupnya nyala api. Ia mengambil sebilah kepingan tanah liat yang masih lembut dan sebuah alat ukir yang tajam. Ia sadar bahwa kotanya sedang diambang keruntuhan. Sambil menatap langit, ia mencari secercah cahaya merah, sang pembawa pesan tentang siklus yang akan kembali. Dengan saksama ia mengukir setiap simbol paku, setiap kata. Ia menulis tentang banjir besar, tentang kebijaksanaan Enki, dan ketegasan Enlil. Ia tahu bahwa ia takkan sempat melihat akhir dari siklus ini. Namun, ia ingin agar generasi masa depan, yaitu kita semua, mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Ia memasukkan kepingan tanah liat itu ke dalam sebuah tempayan, lalu menyembunyikannya di dalam ruang arsip. Tindakan ini adalah sebuah wujud harapan yang luar biasa. Harapan agar umat manusia tidak melupakan akar sejarahnya. Agar ingatan kita tidak hilang di telan hiruk-pikuk zaman. Dan kini, setelah ribuan tahun berlalu, kita akhirnya bisa membaca pesan yang ia tinggalkan. Tapi kenapa kisah ini masih terasa begitu nyata bagi kita saat ini? Mengapa jutaan orang begitu terobsesi dengan Anunnaki dan peradaban kuno? Jawabannya mungkin ada pada sisi psikologis kita. Rasanya sulit sekali untuk percaya bahwa kita benar-benar sendirian di tengah alam semesta yang luas, sunyi, dan dingin ini. Kita selalu mencari sosok kakak yang lebih bijak, mereka yang lebih cerdas, yang bisa datang untuk membereskan masalah kita, atau setidaknya menjelaskan untuk apa kita ada di dunia ini. Mitos Sumeria memberikan ilusi bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang besar. Pesannya jelas, kalian bukan sekadar kebetulan, kalian diciptakan, kalian memiliki tujuan. Bahkan jika tujuan itu hanyalah menjadi pekerja kasar, gagasan tersebut tetap menghubungkan kita dengan alam semesta melalui benang merah yang tak terlihat. Pemikiran ini terasa menakutkan, namun di saat yang sama sangat menenangkan. Hal ini sedikit banyak menyembuhkan rasa kesepian kita sebagai manusia. Sekarang, mari kita bayangkan masa depan. Jika bangsa Sumeria benar dan siklus besar itu memang nyata, apa yang akan kita lakukan? Sanggupkah kita berdiri sejajar saat bertemu dengan Sang Pencipta? Selama ribuan tahun, kita telah menguasai rekayasa genetika. Kita mengirim pesawat ke luar angkasa dan mencoba mengubah atmosfer di planet lain. Tanpa disadari, kita mulai menyerupai sosok dewa yang dulu tertulis di atas tablet tanah liat. Mungkin, tantangan terbesar saat mereka kembali nanti bukanlah tentang cara kita bertahan hidup, melainkan bagaimana kita menunjukkan bahwa kita bukan lagi budak. Bahwa kita telah menjadi peradaban yang cerdas dan mandiri, yang mampu bertanggung jawab atas rumah kita sendiri. Dalam hal ini, peringatan dari masa kuno tidak lagi terdengar seperti ancaman, melainkan dorongan bagi kita untuk terus berkembang. Mendengarkan legenda-legenda kuno ini, kita seakan terhanyut dalam bentangan waktu yang tak berujung. Ribuan tahun berlalu bagaikan sekejap mata. Kerajaan-kerajaan besar bangkit, lalu perlahan sirna di bawah hamparan pasir. Dewa-dewi turun dari langit dan kembali berpulang ke bintang-bintang. Sementara itu, bumi tetap terus berputar. Di luar jendela, langit berbintang masih nampak sama dengan apa yang dilihat oleh pengamat bintang Sumeria kuno. Bintang-bintang yang sama, yang menyembunyikan rahasia abadi mereka. Dan di suatu tempat di kejauhan sana, mungkin sebuah planet merah raksasa tengah menempuh perjalanan panjangnya. Ia tidak terburu-buru, jam kosmik berdetak dengan sangat perlahan. Kita masih punya waktu. Waktu untuk merenungi siapa sebenarnya kita. Waktu untuk belajar hidup damai satu sama lain, dan selaras dengan planet tempat kita bernaung. Biarkan kisah ini menjadi nyanyian tidur dari luasnya jagat raya. Bayangkan hiruk-pikuk dunia perlahan memudar dan sirna. Yang tersisa hanyalah hembusan napas keabadian yang tenang. Di atas sana, bintang-bintang berarak lembut di angkasa, menjaga lelapmu. Rahasia dari prasasti kuno telah terungkap, kini menyatu dalam alur mimpimu. Kita adalah bagian tak terpisahkan dari semesta yang megah ini. Tak perlu ada cemas akan bangkitnya kekuatan kuno atau gejolak kosmik. Cukup rasakan kedalaman hubungan antar waktu yang begitu tenang. Dari manusia pertama hingga kita saat ini, terajut satu benang kehidupan yang abadi. Tenangkan dirimu, biarkan jiwamu larut dalam indahnya mitos masa silam. Tidurlah dalam damai, yakinlah bahwa semesta senantiasa menjagamu.
Sungguh sebuah alur sejarah yang tak terduga. Peringatan dari bangsa Sumeria ternyata bukan sekadar cerita seram tentang kiamat, melainkan sebuah pesan filosofis yang sangat mendalam. Mereka ingin memberitahu kita bahwa peradaban itu berputar dalam siklus. Kita bukanlah dewa, meskipun kita telah mampu membangun kota-kota megah dan mengubah tatanan alam. Jika kita melupakan keharmonisan dengan semesta, jika kita menjadi terlalu serakah dan kejam, sistem ini akan mengatur ulang dirinya sendiri. Seperti yang pernah terjadi di masa air bah yang agung. Entah itu kembalinya makhluk asing dengan pesawat mereka, atau sebuah bencana alam yang dahsyat, intinya tetaplah sama. Pengetahuan ini diwariskan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dari masa lalu. Terima kasih telah menghabiskan malam ini bersama kami untuk menyelami misteri Mesopotamia. Saya berharap kisah ini membawa ketenangan dalam pikiran dan mengantar Anda menuju tidur yang nyenyak. Jika Anda menyukai misteri sejarah seperti ini, pastikan untuk subscribe ke kanal ini, berikan like pada video ini, dan jangan ragu untuk melihat video pengantar tidur kami yang lainnya. Sebelum Anda terlelap, jawablah satu pertanyaan di kolom komentar. Menurut Anda, bagian mana dari mitos kuno yang merupakan kenyataan yang sesungguhnya? Selamat malam dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.